Demi pernikahan yang cukup mewah, sepasang pengantin ini meminjam uang online untuk pesta pernikahan mereka, namun ternyata tak bisa bayar hingga jadi permasalahan. Kejadian ini sendiri viral dan terjadi di kota Kudus. Seorang wanita bernama Monica Rizky Oktaviani berusia 25 tahun tinggal di Kudus, Jawa Tengah. Ditemukan sudah tak bernyawa oleh orang tuanya sendiri, dirinya menggantungkan diri di salah satu kamar terkait permasalahan hutang yang melilit. Monica sendiri adalah seorang wanita lulusan akademi keperawatan dan bekerja di Kecamatan Rendeng, dikenal sebagai gadis pendiam. Monica sendiri sibuk tak banyak bersosialisasi, namun dirinya dikenal sebagai wanita yang baik dan juga rajin. Hingga akhirnya karena semangat kerja Monica yang ingin membahagiakan keluarga, bekerja sebagai perawat 1 tahun, Monica diangkat sebagai PNS, membuat keluarganya bangga. Tak hanya keluarga yang bangga dengan prestasi Monica, teman-teman pun tak menyangka kerja keras Monica ada hasilnya. Kini dirinya sebagai pegawai negeri sipil di bidang yang selalu dicita-citakannya, yaitu menjadi seorang perawat. Menurut sahabat dari Monica, setelah Monica diangkat jadi PNS, Monica pun berkenalan dengan seorang laki-laki yang juga bekerja di instansi pemerintahan bernama Yudi. Keduanya merasa cocok usai berkenalan dan akhirnya mereka pun berpacaran. Mereka pacaran serius hingga akhirnya Yudi dengan Monica pun merencanakan pernikahan. Hubungan pacaran Monica dengan Yudi sendiri dikenal baik. Monica dengan Yudi hubungannya tak neko-neko, keluarga keduanya merestui, bahkan Yudi tak pernah macam-macam dengan Monica sebelum mereka menikah. Hubungan mereka serius, bahkan keduanya ingin segera menikah, namun ternyata tanpa siapapun tahu permasalahan mereka terkait masalah biaya. Keduanya nampak ingin melakukan pesta, namun ternyata keduanya belum ada uang hingga akhirnya memilih menabung dua-duanya. Setelah berpacaran cukup lama, keduanya pun disudutkan kapan menikah hingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Mereka berdua mengambil pinjaman online untuk biaya pernikahan mereka yang memang direncanakan akan segera menikah dengan mewah. Menurut kedua keluarga, mereka pun pernah menyarankan kepada pasangan ini untuk tak menggelar pesta mewah mengingat keuangan yang kurang, namun ternyata Monica tak mau. Karena ini adalah pernikahan pertama dan pernikahan untuk selamanya, Monica menginginkan pesta digelar secara mewah. Usai dengan rencana dan dijalankan di tahun 2021, keduanya pun menggelar pesta pernikahan habiskan puluhan juta. Mereka menikah saling mencintai, bahagia di pernikahannya, bahkan mereka pun menyadari meskipun ini uang pinjaman, mereka menikmati itu. Usai menikah, keduanya pun tinggal di keluarga Yudi, bahkan mereka menyadari usai menikah mereka harus membayar hutang. Lama-lama ternyata hutang yang harus mereka bayar dengan berbunga makin besar, tak bisa membayar dengan gaji kecil, uang amplop pernikahan pun tak besar, mereka kebingungan sendiri. Belakangan ternyata mereka pun mendapatkan SMS tagihan dari debt collector mengenai hutang yang mereka pinjam. Buntut dari permasalahan ini, Monica yang tak nyaman merasa diganggu, pasangan ini pun tak sebahagia di awal pernikahan. Bahkan Monica dengan Yudi pun kerap cekcok terkait permasalahan hutang dan diteror penagih hutang pada mereka. Yudi yang bisa pasrah meminta Monica bersabar dan tak usah ditanggapi terkait telepon dan juga SMS debt collector. Yudi yang nampak merasa santai berbeda dengan Monica yang kelabakan atas kejadian ini. Pasangan ini pun tak selesai cekcok masalah uang dan juga masalah hutang. Keduanya kini saling marah dengan penuh kata kebencian. Tak lama karena kesal, Monica pun memutuskan pulang ke rumah orang tua dan curhat kepada sang ibu. Di rumah, Monica tak berani banyak bicara kepada keluarganya. Monica hanya menyimpan semuanya sendiri sambil mengurung di kamar. Orang tua Monica pun berusaha menghibur, namun nampaknya Monica hanya lebih memilih diam. Menurut keterangan dari ayah Monica, saat itu ayah Monica mendengar Monica tengah menangis, namun tak lama mendengar Monica mengaji. Sang ayah tak mengganggu, sang ayah pun melanjutkan tidur. Keesokan harinya sang ayah bekerja. Namun saat keesokan harinya, ayah dari Monica mendapatkan telepon dari teman Monica menanyakan tentang keberadaan Monica yang tak datang ke tempat kerja. Ayah Monica pun langsung bingung, pulang ke rumah langsung cek Monica, ternyata kamar Monica pun terkunci. Merasa ada yang aneh, ayah Monica pun mendobrak pintu kamar Monica dan kaget saat menemukan sang anak sudah dengan kondisi tak bernyawa, berdiri terikat di kusen. Monica sendiri ditemukan ternyata sudah dalam keadaan jasad membeku. Langsung saja sang ayah dengan ibunya pun berteriak hingga tetangga berdatangan. Para tetangga yang berdatangan membantu keluarga Monica dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama, pihak kepolisian datang olah TKP dan menyelidiki kasus ini, membawa jasad Monica ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Usai dilakukan otopsi, Monica pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Hasil dari otopsi sendiri menyebutkan kalau Monica berpulang karena dirinya melakukan bun-bun atas dirinya sendiri dan dinyatakan sudah berpulang dari semalam lalu.
Keluarga Monica sendiri hanya bisa sedih meratapi nasib terkait masalah utang online di pernikahan membuat Monica mengambil jalan pintas. Begitu juga suami dari Monica yang kaget tak menyangka sang istri melakukan ini. Yudi sendiri merasa gagal dan menyesali kejadian ini. Yudi meminta maaf kepada keluarga Monica dan Yudi pun mengakui kalau dirinya pun ikut bersalah terkait permasalahan ini. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.